warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Wah, masih awal liburan ya ini. Iya Bu, Kenaikan kelas ya? puasa Bu. Habis kenaikan kelas. Oh iya. Oke, kita masuk ke kelas 10 IPA 1 ya ini. Iya Bu. Ibu mau absen sama kenalan sama anak-anak yang baru kan? Habis Ya, liburan Bu. nih. Yang namanya Nisaul Khairiyah yang mana ya? Hadir Bu. Nah, yaudah. Berarti ini kelihatannya masuk semua ya ini? Iya Bu. Oke. Ketua kelasnya siapa? Saya Bu. Oke, ketua kelas dipimpin ya. Doa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Iya Bu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Oke, kita kan baru masuk ke semester awal nih, habis naik kelas. Jadi dulu SMP udah belajar matematika pasti ya? Sudah. Udah berapa aja ya? Kayak apa? Pecahan, Ya. gitu ya, lingkaran, bangun ruang. Iya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang eksponen. Masih familiar ya dengan kata eksponen itu? Ada yang masih ingat dulu SMP? Eksponen itu apa ya? Saya Bu. Ya, Mbak Sulis ada apa? Perkalian berulang. Wah, bener ya. Berikan aplaus pada Mbak Sulis. Eksponen biasa disebut dengan bentuk dari sebuah bilangan yang dikalikan dengan bilangan yang sama dan diulang-ulang, atau lebih mudahnya kita bisa menyebut dengan bilangan sebagai perkalian yang diulang-ulang. Nah, berbicara dengan eksponen itu dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Contoh dalam bidang matematika, biologi, sosiologi. Contoh dalam bidang biologi itu sendiri bisa dipakai sebagai pertumbuhan perkembangan hewan. Kalau sosiologi seperti penambahan penduduk, gitu. Jadi kan kelipatan. Kalau dari matematika sendiri atau dalam kehidupan sehari-hari itu ubin, contohnya ubin. Kalian di rumah pasti punya ubin kan ya? Ya Bu. Ubin itu bentuknya apa? Persegi kan? Persegi. Luas persegi itu apa? Ayo, luas persegi. Sisi kali sisi. Nah, sisi kali sisi. Berarti persegi itu ubin kan persegi ya? Ya. Luasnya sisi Kali sisi. Bisa ditulis dengan luas sama dengan S kuadrat. S kuadrat ini juga termasuk eksponen atau bilangan berpangkat. Ya, tangan ulang ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang pangkat bulat, pangkat nol, dan pangkat pecahan. Lalu sifat-sifat pangkat bulat dan pangkat pecahan. Dan yang terakhir, konsep, prinsip, dan strategi pemecahan masalah. Kalian pernah dengar nggak kisah Abu Nawas? Pernah Bu. Nah, kisah Abu Nawas kan dalam suatu kerajaan mengadakan sayembara. Nah, Abu Nawas tuh menang, dalam kata menang gitu. Jadi Abu Nawas minta hadiah kepada sang raja bahwa sang raja itu harus mengisi Abu Nawas itu mengisi kotak. Abu Nawas memohon kepada sang raja untuk mengisi kotak tersebut. Kotak tersebut terdiri dari beberapa lubang. Contohnya ini misalnya 4 sebagian gini. Nah, dengan peraturan lubang pertama itu harus terisi dari 2. Lubang kedua harus terisi 2 kali lubang sebelumnya. Nah, lubang ketiga ini juga diisi oleh 2 kali lubang sebelumnya, berarti lubang ini juga terisi lubang sebelumnya itu ini. Kalau ini 2 ya,
Lubang sebelum seterusnya berapa? Ini 2. Berarti ini 4. 4. Terus ini 8. Terus ini 16. Berarti ini juga termasuk dengan eksponen kan, bilangan berulang. Masuk ke materi. Tadi kan sudah membahas bilangan pangkat berulang. Ini juga termasuk pangkat bulat positif. Yang pertama bentuk pangkat angkat bulat positif. Bentuknya yaitu A pangkat N. Dan N ini termasuk faktor perkalian atau yang bisa dibilang itu kotak-kotak sebelumnya selanjutnya gitu ya. Oke. Lanjut. Kita masuk ke sifat-sifat. Sebelum masuk ke sifat-sifat, Ibu ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Oke, langsung gini ya. Ini satu kelompok. Ya. Terus Putri, Dini sama Novia, Buit kelompok belakang ya. Nah, ayo Bu Buit silahkan bersana ya. Ini jadi satu ya. Ya, Bu. Ibu kasih lembaran ini. Nah, bisa dilihat apa? Sudah, sudah, Bu. Oke. Kita lihat sendiri, dilihat bareng-bareng ya. Ya. Dari itu. Kita diberikan kayak project, membuat suatu project. Langkah-langkahnya itu disiapkan alat-alat untuk penyelesaiannya. Siapkan alat bahan. Nah, ini kan sajikan banyak bagian kertas akibat proses pelipatan keterkaitan terdapat banyak lipatan ke dalam tabel. Ibu kasih kertas buat bahan yang lipat-lipat itu ya. Ya, Bu. Nanti dilipat-lipat ya. Oke. Oke, dikerjakan dulu ya, dikerjakan bersama-sama sekelompok-kelompok. Nanti presentasi ke depan salah satu kelompok yang Ibu tunjuk ya. Ya, iya, Bu. Oke, bisa ya? Bisa, Bu. Kan pintar-pintar, Bu. Ada yang sulit? Bisa, Bunda, Bu. Pintar ya anak-anak ini, kayak semangat belajar. Iya, Bu. Insya Allah, Bu. Udah selesai semuanya? Sudah. Sudah. Sepertinya udah selesai semua. Ibu tunjuk ya. Iya. Tunjuk dari kelompok yang sepertinya banyak orangnya itu kelompok ini ada 5. Iya. Mbak Dewi bisa ini maju ke depan. Dengarkan ya penjelasan dari kelompok 1 ini. Iya, Bu. Iya, Bu.
Di sini saya akan menjawab bagian kertas untuk lipatan. Ya Bu, Ya, lipatan kan? lipatan. Yang pertama yaitu 2/1. Awalnya kan kosong. Ya, awalnya kan kosong gini. Ya, Nah, satu. ada satu. Satu lembar, satu lipatan kan? Iya. Ya, Terus 2/1 Jadi, jadi 2 bagian. Lipat. ya. Iya. Paham? Paham. Ya. Ya. Jadi paham ya? Paham. Oke, lanjut Mbak Devi. Terus 2/2 kita lipat lagi. 2/2 berarti ini jadi. Nah, Ada 4 jadi 4. jadi 4. 1, 2, 3, 4. Terus selanjutnya 2/3 kita lipat lagi. Nah, di sini akan menjadi 8 bagian. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan Iya, Bu. seterusnya. Ya. Ya. Paham ya semuanya? Paham. Jadi itu juga termasuk dengan materi eksponen. Seperti nah ini tadi kan yang awal itu kan pangkat 0 seperti satu lembarnya. Kalau berapapun itu kalau pangkat 0 hasilnya 1. kan pangkat 0 berarti 1. kalau 2 pangkat 1 berarti berapa? 2. 3 pangkat 2? 9. Pintar anak-anak ya. Oke, kembali nolnya dulu no. Langsung ke sifat-sifat eksponen. Nah, sifat-sifat eksponen itu A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P ditambah Q. Kalau ini sama-sama A, bilangannya itu sama-sama A, nah pangkatnya itu bisa ditambahkan jika ini perkalian. Lalu lanjut ke yang B. A pangkat B dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikurangi Q. Kalau ini operasinya perbagian, pangkat bisa dikurangkan. Lanjut ke sifat yang ketiga yaitu A pangkat P dalam kurung pangkat Q sama dengan A pangkat P dikalikan pangkat Q. Jadi pangkat yang ada di dalam dikalikan dengan pangkat yang di luar. Yang keempat A B pangkat Q dalam A pangkat B dalam kurung pangkat P sama dengan A pangkat P dikalikan B pangkat P. Yang terakhir sifatnya yaitu dalam kurung A per B pangkat P sama dengan A pangkat P dan B pangkat P. Tadi sudah menjalankan tugas proyek. Sekarang Ibu kasih soal individu atau yang bisa nanti cepat-cepatan maju ya yang bisa. Ya, Bu. Silakan dilihat, saya kasih waktu 5 menit. Oh. Ya. Sudah bisa ya, nanti cepet-cepetan ya ini majunya. Ya, Bu. Siapa yang mau maju ini? Ayo nanti Ibu kasih tambah nilai. Ayo. Saya Bu, nomor 1. Oke, Mbak Ipa. Ayo Mbak Ipa. Sepertinya Mbak Ipa itu sangat pintar. Amin.
Sudah Bu. Oke, bisa dijelaskan kepada teman-temannya. Soalnya kan 3 pangkat 7 per 3 pangkat 5. Kalau pembagian tadi kan sifat-sifatnya pangkatnya dikurangi. Jadi 3 pangkat 7 kurangi 5 sama dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Oke, benar ya teman-teman? Benar. Terus kepada Mbak Iva. Ayo. Lanjut ke nomor 3 ini. Bagaimana membuktikan A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N? Yang bisa, ayo yang mau maju nanti kasih nilai tambahan. Nomor 3, ayo. Saya Bu. Ya, Mbak Sulis. Sulis mau maju ini. Sudah Bu. Sudah dijelaskan Mbak Sulis? Ayo Mbak Jini didengarkan ya ini Mbak Sulis. Pembuktian pada A pangkat M bagi A pangkat M sama dengan A pangkat M kurangi N. Menurut sifat yang kedua yang telah dijelaskan tadi, maka A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Karena sama-sama ini A, ini juga A. Jadi hasilnya A pangkat M min N. Berarti ini sesuai dengan sifat-sifat yang tadi ya. Sifat yang kedua itu bila operasinya pembagian maka pangkatnya dapat dikurangi. Kita masuk ke pangkat bulat negatif. Pada pangkat bulat negatif ini juga berlaku bila A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat negatif N, atau A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi ini jika tidak ada negatif, nah, kalau dalam pecahan maka A pangkat negatif N. Sebaliknya kalau yang ini pangkatnya negatif, agar negatifnya hilang maka dikatakan pecahan 1 per A pangkat N. Tadi pangkat 0 sudah ya tadi sesuai dengan lembaran-lembaran tadi itu. Kesimpulan hari ini kita sudah belajar tentang eksponen. Tadi itu apa eksponen? Bilangan berulang. Dalam kehidupan sehari-hari sangat penting ya. Contohnya dalam biologi, pertumbuhan, Hidup. itu sosial. Sosial lagi. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan Penduduk. Kalau biologi perkembangan hewan. Kalau matematika menghitung luas bumi. Oke, lanjut kita sudah mau berakhir. Ibu kasih tugas ya, tugas rumah. Ya Bu. Buka LKS halaman 26. Nah, sudah dibuka semua? Sudah ya sebenarnya ya. Ya. Kita kelihatan halaman nomor 1 sampai nomor 10. Banyak sekali Bu. Bapak biar makin pintar. Sudah pintar untuk saya. Sepertinya waktunya udah mau habis. Oke, udah. Ibu tutup ya. Ya Bu. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Lupa tadi yuk pelajarannya besok itu logaritma ya. Iya, biar bisa belajar ya, bisa agak kaget gitu. Iya Bu. Ulang lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mengomentari dari presentasi Mbak Rita. Ya. Untuk serasian busana sudah bagus, kerapian busana juga sudah bagus. Untuk apresiasi penyampaian materi dan tujuan sudah bagus. Untuk mengecekkan siswa juga sudah bagus, memberikan contoh dan contoh tadi sudah bagus juga. Untuk kekurangannya terlalu tergesa-gesa. Terus kekurangannya lagi yang kedua itu untuk yang tugas penyampaian materi tadi kan telat tadi, tapi sudah bagus juga. Terima kasih. Ya. Makasih Mbak Javi. Saya menambahi dari komentar Mbak Alfi, yaitu kekurangannya yaitu belum menyampaikan persepsi materi, dan kelebihannya yaitu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran sudah ada, dan penyampaian materi menurut saya cukup baik, santai, tidak terburu-buru. Sekian komentar dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih kepada komentator. Saya akan memperbaiki pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Ya, sama-sama.